Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa idza asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak saudara sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di penghujung bulan yang mulia ini. Bulan yang sangat-sangat dirindukan. Bulan yang jikalau dia akan meninggalkan maka Rasul, para sahabat, para ulama akan sangat sedih. Bulan yang Nabi mengatakan bahwasanya di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Bulan yang di dalamnya ada banyak kebaikan. Maka barang siapa yang terhalang dari kebaikan itu, rugilah dia. Teringat satu surah yang pendek, surah yang tentunya kita semua insya Allah hafal, surah yang ke-103 yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, law tadabbarun nas hadhihi surah, kalaulah manusia merenungkan ini surah, kalaulah manusia merenungkan, mendalami, mengkaji surah yang satu ini aja, maka tentu kata beliau, law tadabbarun nasu hadhihi surah lawasi'athum, sudah mencukupi atas mereka sebagai pedoman hidup. Walaupun ayat surahnya pendek, tapi dia mencukupi untuk pedoman hidup kita. Mari Bapak saudara sekalian kita perhatikan, surah itu adalah surah Al-Asr. Ketika kita perhatikan ini surah, maka sesungguhnya Allah memulai dengan satu kalimat sumpah, wal asr. Al-Asr itu satu-satunya di Quran cuma ini. Ketika berbicara tentang Al-Asr cuma satu kali ini. Allah bersumpah demi Al-Asr. Al-Asr itu secara bahasa maknanya adalah menekan atau memeras sesuatu yang terdalam untuk mendapatkan inti sari dari yang kita inginkan. Artinya terkait dengan persoalan kesungguh-sungguhan kita dalam bekerja atau beramal. Karena kerja adalah amal, sungguh-sungguh. Yang kedua, Al-Asr juga dikaitkan dengan waktu menjelang senja. Makanya Asar adalah 1/4 waktu menjelang senja. Kebalikan dengan Ad-Duha. Dan biasanya orang selesai bekerja adalah di waktu Asar ini. Jadi bekerja itu sampai biasanya asar. Kenapa? Malam adalah tempatnya istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu untuk istirahat, kata Allah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan siang adalah untuk bekerja. Nah, Al-Asr juga, dan ini yang lebih banyak dipakai oleh para ulama, Asar itu dikaitkan dengan periodisasi zaman. Sehingga kita mengenal Asrul Nabi, zaman Nabi, Asrul Hadid, zaman batu.
Jadi asar adalah zaman, masa. Allah bersumpah. Ini ketika Allah bersumpah tidak boleh kita main-mainkan. Sumpahnya adalah demi waktu. Apa yang Allah katakan demi masa ini? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa, ada pengecualian nanti. Ada 4 kata-kata pengecualian. Kita lihat di sini. Ketika Allah menggunakan kalimat innal insana lafi khusr. Statement pertama Allah adalah bahwa manusia itu rugi. Nah, ketika bicara insan, al-insan itu punya 2 sifat. Manusia punya 2 sifat, yaitu dia punya sifat hayawaniyah dan sifat insaniyah. Ini ada pada manusia. Pada sifat-sifat hayawaniyah, manusia itu makan, minum, kemudian kawin, ya, makan, minum, kawin. Ini sifat, ini ada pada manusia, ada pada hewan. Hewan makan, manusia juga makan. Hewan kawin, manusia juga kawin. Nggak ada beda. Apa yang bedakan manusia dengan hewan? Tujuannya. Ketika hewan makan nyaman, nikmat, sudah selesai. Manusia tidak. Tidak hanya berhenti pada kenyang, tidak hanya berhenti pada puas, tidak. Hewan kawin, puas, selesai. Sehingga jangan-jangan banyak hewan-hewan itu pokoknya nggak tahu apa-apa, kawin aja. Yang penting nyaman, selesai. Dia nggak paham apa maksud daripada tujuan. Sementara manusia tujuannya adalah bahagia. Ini membedakan. Ini membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau hewan yang dikejar adalah puas, sedangkan manusia adalah bahagia. Puas belum tentu bahagia. Nikmat belum tentu bahagia. Bahagia itu pasti nikmat. Bapak saudara sekalian, contoh, di depan kita makanan serba lezat. Semua serba ada, lagi menjelang buka. Oh, biasanya itu kan es cendol, buah kacang, kolak pisang, macam-macam ada di depan kita. Tapi semua termakankah? Tidak. Ketika kita udah makan, selesai. Di depan kita makanan serba lezat, ternyata kita nggak bisa pulang kampung. Ya kan? Nggak boleh kan pulang kampung? Mudik ada boleh, pulang kampung boleh. Ada beda ya antara mudik dan pulang kampung. Tapi ada lagi sekarang Pak, pemerintah kota membolehkan pulang kampung, tetapi dibatasin. Kok kampung Arab, kampung Dadang, kampung Melayu dibolehkan. Halabio dibolehkan. Ya kan? Nah, maka ada istilahnya, manusia dengan hewan itu bedanya adalah pada tujuan. Di depan kita makanan serba lezat, tetapi ternyata kita tidak bisa kumpul sama ibu, sama bapak, sama anak kita. Maka kadang-kadang untuk makanan nggak nyaman, Pak. Makanannya enak, tetapi nggak nyaman di hati. Ya. Bahkan mungkin ada sebaliknya, makanan biasa, tapi semua kumpul, ada anak, ada istri, ada suami, ada orang tua. Makanan bagaimanapun ternyata sederhananya tetap nikmat. Bahkan kadang-kadang ada seorang ibu atau seorang istri yang tatkala dia mau menyantap makanan di depannya, dia mendengar anaknya yang lama sekolah di luar sana balik, dia bahkan nggak kesuap tuh makanan, dia datangin anaknya, saking bahagianya. Bahkan tidak hanya itu, Nabi mengatakan ada orang yang bahkan dia tidak makan dan tidak minum, serta tidak ada hubungan suami istri di siang hari, justru dia mendapatkan 2 kebahagiaan. Siapa dia? Wali shaim, orang puasa. Kadang dia mendapatkan 2 kebahagiaan. Ada orang lapar bahagia. Maka ini berapa banyak kita menyaksikan, ini kritik bagi kita semua, Bapak Saudara sekalian. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masyarakat yang kelaparan, di tengah-tengah orang lagi susah nyari uang, kasihan Pak. Ini terdampak semua. Kenapa? Karena maunah belum bulik-bulik.
Karena kita jauh dari masjid, kita jauh dari ibadah. Kita nggak percaya lagi dengan Tuhan. Bahwa Allah itu pasti akan menyelamatkan dan menjaga tamunya. Kita adalah tamunya Allah. Tatkala kita datang ke masjid Allah, kita tamunya Allah. Ada orang yang betul-betul berjaga-jaga dengan segala macam kelengkapan kena. Tapi lihat orang gila nggak kena, pemulung nggak kena. Tapi yang paling ngikutin protokol kesehatan cuma maling, baik. Coba lihat maling punya. Pakai masker, maling. Kan yang lagi bertamuan, social distancing, physical distancingnya jadi di sana. Jadi kita ini, Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, di tengah-tengah kayak gini ada sebagian yang mengambil keuntungan. BLT 600 dipotong jadi 150. Ada laporan ombudsman bahwa korupsi di tengah pandemi ini meningkat. Ada lagi orang yang memposting makan makanan, pejabat-pejabat yang makan makanan yang enak-enak di tengah pandemi. Padahal kasihan cuma ojek ya. Sampai kawan ulun untuk pembalap serosi kurang lebih yuk. Saking ngalihnya itu sedang kan, ya berjual helm lah dia. Habis itu dubbing dia aja lah di YouTube. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali tadi bahwa ada orang yang dia lapar, dia nggak makan, dia nggak hubungan, tapi dia bahagia. Siapa dia? Orang yang puasa. Yang hari ini kita puasa dan kita akan tinggalkan puasa ini nanti. Walisa'in farahatan, bagi orang puasa yang mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah idza aftara, ketika dia berbuka. Bukan karena makanan di depan. Fariha bi fitri, dia berbahagia karena dia berbuka. Berbukanya karena dia telah menyelesaikan puasa seharian. Wa idza laqiya rabbah, dan yang kedua manakala dia berjumpa lawan Tuhan, berjumpa dengan Tuhannya, maka dia bahagia bisaumi, dengan puasanya. Bapak saudara sekalian, maka ini membedakan. Puas, nikmat, kenyang, nyaman belum tentu bahagia. Ada orang yang bahagia, dia pasti puas. Sehingga orang puasa walau dia nggak makan, dia nggak minum, dia bahagia. Nah, Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ketika berbicara tentang inilah manusia itu rugi bila ini hanya mengejar puas, nyaman, nikmat. Karena apa bedanya dia dengan hewan? Bahkan ya Allah, kita ini gimana di bulan Ramadan konser, gimana ini? Yang ditutup cuma masjid. Ini otak kayak apa? Masjid ditutup, mall dibuka, pasar ditutup, gereja kan ditutup. Ada yang pernah dari gereja ditutup? Ada berapa banyak pendeta yang kena? Nggak ditutup. Dan aneh dan lucunya kita akun ngompati. Yang penting kayak gini, saya setuju jaga, jangan sampai kena penyakit yang lemah itu. Dia hanya cepat menular tapi dia lemah itu. Jangan sampai kena. Gimana caranya? Ya, jaga kesehatan. Yang sakit jangan ke masjid. Kemudian basuh, wudhu udah pas sudah cepat. Dan kalian awas. Saya lewat di satu masjid, saya lewat masjidnya. Hari Jumat, saya coba keliling, karena saya pemerintahan tidak Jumatan di kota, saya nggak Jumatan. Terus saya keliling melihat orang yang sholat Jumat. Ada beberapa masjid yang sembunyi-sembunyi sholat Jumatnya di wilayah Ulun, di Tengah sembunyi-sembunyi. Tapi ada masjid yang ternyata banyak jamaahnya tapi nggak Jumatan. Ini kemana akal? Kenapa disuruh Jumat artinya di rumah, bukan di masjid? Dan kalau di masjid orangnya banyak, Jumatan aja. Karena saya masuk masjid itu,
Ternyata ribut. Saya masuk masjid itu baik khutbah, dia sama sekali. Apa sih khutbah? Bentar kok. Tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat. Jalan wajib. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Habis itu ayat. Pendek aja lah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat takwa pula. Ya kan? Usikum bi nafsi. Usikum wa nafsi bi taqwallah dan seterusnya. Lalu wasiat, lalu kemudian isi ya. Saudara sekalian, marilah di tengah pandemi ini kita semakin tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari musibah ini. Barakallahu li wa lakum. Selesai. Iya kan? Salat Jumat 2 rakaat pulihkan ya lagi. Pada tungguan salat Zuhur mending Jumatan. Kalau toh ke masjid juga hibah jamaahnya mending Jumatan. Ini yang saya perhatiin. Akhirnya ya kita ini di satu sisi terlalu berlebihan, di sisi lain ada yang terlalu kewenangan, menganggap remeh jangan, terlalu menentang jangan, terlalu ketakutan juga jangan. Karena semuanya kembali kepada Allah. Hanya Allah tempat kita berlindung. Sehingga jangan kita lupakan satu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kada daya. Tidak ada kekuatan sekuat apapun, sehebat apapun kita menjaga kondisi. Kalau Allah mau mudah. Tapi kalau Allah berkehendak juga melindungi, Allah akan melindungi kita. Tapi jangan terlalu wani. Ditantang untuk penyakit nggak boleh juga. Karena Nabi perintahkan menjauhlah engkau dari satu wabah sebagaimana engkau menjauh dari seekor singa. Jadi kita tetap berusaha menghindar, tapi jangan keterlaluan berlebihan. Nah, Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian statement Allah adalah bahwa manusia itu rugi. Bapak saudara sekalian, kalau kita begawi di perusahaan mengatakan bahwa perusahaan kita akan rugi kecuali kalian disiplin. Di sana ada ancaman. Ancamannya apa? Kalau nggak disiplin akan pecat. Berbeda kalau perusahaan mengatakan bahwa perusahaan kita akan untung besar, kecuali perusahaan kita akan mengalami keuntungannya sangat besar jikalau kalian disiplin. Itu ada promosi nanti. Nah, di sini ada kalimat statement Allah itu rugi, negatif, berarti ada ancaman. Ancamannya apa? Ini bahaya, jangan dianggap remeh. Maka Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia rugi kalau dia tidak meningkatkan derajatnya dari hewan kepada manusia. Apa sih bedanya? Kalau hewan diciptakan langsung jadi hewan, kucing jadi kucing aja sudah. Manusia nggak bisa langsung jadi manusia. Hakikatnya secara jasadnya dia manusia, hakikatnya binatang. Sikut sana, sikut sini, kemudian memakan hak orang lain. Lihat di YouTube yang bapak-bapak yang dimamain oleh petugas dari Sultan apa yang viral itu. Makasiannya orang kehabisan minyak. Kayak apa bunyi? Yang saya sangat aneh lagi, pakai mobil lawan bini kada boleh berikan sekalabur Bapak. Ini aneh bangsa kita ini. PSBB suami istri di belakang. Loh, itu tidak efisien dan tidak efektif menghindari corona. Toh mereka boleh tatap sekalabur. Ya itulah, saya kadang-kadang lucu nih. PSBB itu sebetulnya apa? Diperpanjang lagi supaya rakyat kecil kenapa berjualan atau gimana? Karena mall tuh buka. Yang ditutup cuma sebutir aja, masjidnya jadi tutup.
pasar buka, mungkin ada mal-mal buka, gereja dibuka, pasar aja nggak ditutup, masjid aja nggak dipakai, ditutup. Ada beberapa pemerintah daerah, saya rindu mudah-mudahan ada izin daerah kita untuk sholat id. Walaupun teman-teman harus katanya satu suara di rumah, tapi ya mohon maaf untuk hal ini saya beda pendapat. Tapi saya nggak usah ungkapkan di sini, saya beda pendapat. Jadi tetap alangkah indahnya kalau sholat id itu diramaikan, tapi tetap menjaga social distancing, tetap kita pakai masker, tetap pakai ini segala macam, itu yang kita jaga. Mudah-mudahan kalau di Balikpapan sudah dibolehkan, di Moratewe dibolehkan, di Barutota sudah dibolehkan sholat idnya, cuma dibatasin. Saya harap juga ada dibolehkan tapi dibatasin, jangan sampai sama sekali nggak ada. Lalu muncul lagi surat SKB Menteri bahwa libur cuti bersama itu dipindahkan ke saat Natalan. Menang mereka, Pak. Natal bersama kita. Tanggal berapa? Saya enggak baca tepatnya, tapi sampai tanggal 31 Desember. 6, 7, 8, 9, 10, 31. Itu sampai tahun baru. Ya Allah, ini sebetulnya ada apa bangsa kita ini? Coba kalau mau direnungkan, berapa sih yang mati karena corona? Pian baca data, saya baca data juga. Baca datanya. Berapa yang positif, berapa yang PDP? Yang kebanyakan meninggal itu PDP. Lalu dikatakan positif. Baca datanya. Coba buka betul-betul. Ini kita nggak perhatikan. Kalau ini dibuka, malu mereka. Belum positif. Ternyata setelah diuji tes, mereka yang meninggal itu nggak positif. Kenapa mereka itu takut juga untuk melaporkan diri bahwa mereka itu kena positif? Sebagian itu karena bila yang mati itu kan ada dana akunnya. Padahal manakala orang itu udah meninggal dunia, virusnya mati juga, nggak akan menular. Itu menurut yang saya lihat di TV Najwa Shihab. Udah Najwa Shihab, inangnya mati, virusnya ikut mati. Kenapa kita takut? Nah maka itu Bapak saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tadi coba pian buka lagi ya data-data yang setiap hari diumumkan itu, yang PDP sekian, yang ODP sekian, yang positif sekali sekian. Kok bertambah yang mati? Itu yang bertambah mati itu yang PDP, dan itu tidak, dan mereka itu negatif. Buka aja, nggak banyak kok. Ya, yang asli positif banyak yang sembuh. Yunan positif sembuh. Yang di Banjar tuh Mbak siapa, Dina, sembuh. Yang ini, yang meninggal itu banyak yang PDP, yang positif enggak. Reaktif. Kita takut sama reaktif. Kenapa takut? Reaktif itu artinya dia udah punya kekebalan. Mungkin virusnya masih ada, mungkin virusnya nggak ada. Artinya orang yang pernah kena, tapi karena imunitasnya kuat, maka kemudian penyakit itu hilang. Harusnya lebih bagus yang banyak reaktif. Lihat lagi beberapa penjelasan para dokter. Tapi media menakut-nakutin itu reaktif, takut-takutan. Padahal reaktif itu orang udah kuat, orang udah kebal. Itu reaktif namanya. Nah, karena masalah nggak paham kayak begini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Nggak menjawab itu dulu, biar itu urusan para ahli. Saya cuma tunjukkan fakta dan ngajak pian. Coba jangan sekedar saya melihat data seperti itu. Perhatikan dengan betul-betul, lihat yang mana yang meninggal, yang mana yang sembuh. Yang sembuh itu yang positif, yang meninggal itu yang PDP. Dimasukin sebagai apa? Dan ketika dicek lagi, mereka itu negatif. Dr. Hasan Zain itu positif ya? Enggak kan? Coba dilihat lagi. Coba beberapa ini. Mereka cuma PDP. Dan ya, cobalah saya sekali-kali dilihat. Betul nggak bahwa yang meninggal itu kebanyakan yang positif, yang PDP lah yang meninggal itu. Nah, lanjut. Untuk meningkatkan derajat kita dari hewaniah kepada insaniah,
Dan yang hanya mengejar jabatan dengan segala macam cara, yang hanya mengejar mementingkan kepuasan nikmatnya perut kita, kekenyangan di tengah kelaparan masyarakat ini, maka itu hakikatnya adalah hewan. Caranya 4. Yang pertama adalah iman. Illal ladzina amanu. Kenapa iman? Karena iman itu dimensinya rohani, dan kebahagiaan itu letaknya di rohani. Membedakan antara nikmat dengan bahagia itu adalah kalau nikmat itu jasmani, jasadi, sementara bahagia itu hati, rohani. Nah, supaya kita mendapatkan kebahagiaan itu iman. Hanya orang beriman, karena ini dimensi rohani. Kebahagiaan bukan pada jasad, kebahagiaan bukan pada jasmani kita, kebahagiaan bukan pada perut kita, kebahagiaan bukan pada nafsu syahwat kita. Kebahagiaan ada pada iman kita. Iman saja belum cukup. Hanya sekedar iman, hanya sekedar tahu, hanya sekedar memahami tentang kebenaran belum cukup. Tanpa wa'amilus sholihat, amal soleh. Amal soleh. Soleh itu tepat. Soleh itu yang tidak timpang. Soluha, ya, soluha itu pas, tidak timpang. Itu namanya soleh. Amal soleh dalam Islam itu ada 2 syarat. Syarat pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini dalilnya. Innamal a'malu binniyat. Ini hadisnya. Dari Al-Quran dan hadis. Bahwa ikhlas. Yang kedua, amal soleh itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu namanya amal soleh. Pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, kalau kita lihat di masyarakat macam-macam nih. Ada yang ikhlas beramal, cuma tidak pas kalau tuntunan Nabi. Wah, kalian pokoknya amalan apa aja digawe. Kada tahu pokoknya kenapa Pak Acil yang menggawe. Pokoknya kada tahu aja pokoknya apa ujaran Pak Haji Abdul Bagus udah gawe gitu maksudnya. Muncul kadar dengan amalan sesuai dengan tuntunan Nabi atau kadar tetap digawe, yang penting ikhlas. Kalah kita tuh. Ini berzikir itu baik 1000 kali tahan. Maka sampai itu pelatih kopiah nyampenya. Banyak yang ini amalannya itu ikhlas. Kita akuin kita kalah dengan mereka. Pokoknya asal ada amalan aja dari Tuhan ke mana. Makanya ini buat Ustaz itu ketujuannya beramalan. Amalan supaya sugih. Jadi amalan yang gue ini paling diketuju itu adalah amalan lakas sugih. Tak pernah kan? Pasti dia tahu. Gue wawancara. Kita amalan bang. Amalan apa? Amalan sugih. Ada aja loh. Kenapa gue wawancara? Menampung 1 juta sehari di Sugiham. Main gue ini amalan. Ya bacaan apa kan? Ini banyak nih kan. Amalan sugih. Apalagi macam-macam lah. Amalan sayang gini, sayang laki kalau binian. Nah, ini amalan. Amalan itu pertama ikhlas. Ada yang ikhlas tapi nggak sesuai dengan tuntunan Nabi. Banyak Pak yang kayak gini. Pokoknya ibadah aja terus, tapi dia nggak tahu ada nggak sih contohnya Nabi. Yang kedua, ada yang beramalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi gak ada ikhlas. Laju. Gak tahu lah kalau di rumah. Biasa kalau tahun malam kan di masjid lah. Kalau di rumah pian sholat tarawih ini ada hikmahnya juga Bang. Ramadan tahun ini ada acara corona nih. Kenapa? Karena mencetak imam paling banyak. Setiap rumah itu ada imam. Setiap rumah ada imam. Di belakang itu
tuntung baca wadduha, di belakang imam di belakang minta subhanallah. Bingung nantinya sepasih bacaan. Sampai tuntung wadduha subhanallah, jadi pandukan jarak yang minta sampai 3 kali. Kenapa di minantu ini kita subhanallah mintuhan ini? Apa salah aku baru baliknya? Apa salah ulun bah ujar? Ujar abah ikam ketinggalan Fatihah ujar sedihnya. Subhanallah. Pokoknya saking semangatnya minantu jadi imam nih langsung Allahu Akbar wadduha wallaili idza saja. Nyata di belakang subhanallah. Subhanallah kan Fatihah wajib. Saya balik minantu apa bahasa ulun nyawa kan kalau Fatihah jadi itu kan banyak imam-imam yang ini muncul itu ada hikmahnya juga. Kalau tarawih itu ya ada masalah lah, walaupun sebetulnya kok nggak semangat lah ya isanya barangan, cuman ya yang sakit paham-paham jangan ke masjid, jangan ke mushola karena antum lagi sakit. Tapi yang sehat ya saya ini bingung juga kok. Kemarin cuma 1 Yunan aja yang sakit langsung masjid ditutup, itu berlebihan. Ada pengumuman resmi. Padahal malam itu sudah dibilang oleh beberapa teman-teman Jumatan tetap kita jalankan, tapi cuma batasan 7 menit dengan menjaga jarak. Esok pagi jam 9, jam 10 langsung ada pengumuman resmi dari ketua masjid kita. Juga mengumumkan bahwa tidak ada Jumatan di masjid kita. Akhirnya semua masjid ikut-ikutan. Cuma 1 Yunan. Bayangkan sekarang sudah berapa banyak yang kena. Makanya terlalu berlebihan lah. Terlalu berlebihan sampai masjid ditutup. Kalau dulu, kenapa Nabi menyuruh as-salatu fi buyutikum, as-salatu fi rihalikum? Hujan aja jalan-jalannya kan hujan aja disuruh sholat di rumah. Masjid itu jauh. Di sini juga di masjid misalnya. Kemudian bila hujan itu kadang-kadang suhunya bisa di bawah 0 derajat, mati resikonya. Wah ini ada jas hujan. Suwanang utuhai. Hujan, ada jas hujan, tapi jas hujan. Amunya dalil kita berhujan boleh di rumah, saya kita masjid. Kan ada alat ini. Kalau dia jadi dalil, dan saya tidak pernah pada masa zaman Nabi atau zaman sahabat yang terjadi wabah masjid ditutup pada mana? Coba perhatikan bang dalilnya masjid ditutup. Jumatan barang paling ada. Kalau sholat wajib ayolah di rumah sudah karena jauh dan lain sebagainya ada penyakit ada wabah. Jumatan dan sholat ada ditutup. Saya nggak tahu. Kalau mereka yang sahabat jauh datang, ya Rasulullah saya pengen sekali sholat ini. Ya udah sholat di rumah di tempat kalian masing-masing. Karena nggak ada masjid, nggak ada di sana. Nah makanya saya mohon maaf tidak sependapat sebetulnya kalau di rumah. Walaupun diperintahkan atasan kita bahwa kita harus satu suara, mohon maaf. Saya tidak fanatik dan saya punya pendapat sendiri, jadi saya tidak sependapat yang di rumah sholat id. Makanya, tetapi karena kita adalah taat sama ulil amri, pemimpin dan sebagainya, saya juga nggak bisa akhirnya ngomong macam-macam. Hanya tidak sependapat aja. Wajar kan saya punya pendapat. Kita beda pendapat wajar. Harapan saya mudah-mudahan pemerintah kota, pemerintah daerah itu mengizinkanlah sholat id dengan tetap dilengkapi dengan protokol kesehatan, tetap dijaga, diperiksa betul-betul kesehatannya, lalu dijaga jarak. Silakanlah. Harapan saya seperti Balikpapan, kemudian Jakarta Utara dibolehkan sholat id dan jangan sampai kita kalahnya mereka menang. Tuh lihat umat Islam cuti bersama sekaligus Natal bersama. Tanggalnya kan sama tuh. Hari ini kita harus masuk kerja nih. Saya ada ya diumumkan semua PNS wajib masuk kerja. Iya, masuk kayak hari ini kan. Harusnya ada cuti dah. Baik Bapak Saudara sekalian
Yang kedua, ada yang beramalan tuh sudah ada ikhlas, ada sudah Nabi pula. Ini banyak aja lah. Misalnya sebut yang keempat, ada yang beramalan ikhlas dan sudah ada Nabi. Mudah kita termasuk pelaku. Kemudian amal itu dilihat juga dari si pelaku. Ketika kita sholat, itu amal sholat secara jati dia amal sholat. Tetapi manakala si pelaku tadi ingin menunjukkan bahwa dia istilahnya sholat, dia bukan amal sholat lagi. Kita berzakat, zakat harta boleh lah dibilang ini, zakat fitrah wajib, zakat harta wajib, boleh didahulukan walaupun belum sampai ininya, belum sampai haulnya. Kalau ingin mengambil keutamaan Ramadan, tetapi jangan kemudian kayak dulu-dulu diumumkan siapa yang hendak bersedekah datang kepadaku. Itu bukan amal soleh namanya. Berzakat seberataan datang. Ada yang berganti baju datang, kalau ganti baju. Nah dibagi berapa 5.000? Kita jajak-jajak mati sini. Siapa yang dosa? Yang namanya zakat tuh yang paling bagus adalah yang sugih mendatangi yang miskin, bukan yang miskin yang datang kepada yang sugih. Nah, misalnya lagi ini mau sholat Jumat deh. Misalnya mau sholat Jumat, ternyata di tengah jalan melihat ada orang nyemplung ke sungai. Mana yang kita utamakan? Tolong orang. Coba kalau diganti dengan sholat Jumat. Mau sholat Jumat deh. Nah ternyata kena sakit. Daripada menularkan ke orang lain, ya udah jual aja di rumah. Yang sehat silakan di masjid, yang sakit jangan ke masjid. Kenapa? Kasihan orang lain. Ya kan? Nah jadi sholat bisa diganti. Ada orang yang bilang, ada nih dulu lah, ikan berada di sungai, aku sholat Jumat mati sedih. Jadi nolong orang yang pertama. Mau sholat sunnah, ada orang datang minta nagih utang dulu bayarin. Karena dia perlu. Sementara sholat sunnah bisa aja nanti. Ada aku sholat sunnah dulu, nggak boleh. Itu nggak amal sholat lagi. Nah, kemudian yang ketiga ya. Ketiga, kalau hanya sekedar beriman kemudian beramal itu namanya kesolehan individu pribadi. Islam tidak begitu. Islam bukan agama yang hanya memperhatikan pribadi, tapi Islam memperhatikan seluruh masyarakat sosial. Maka Islam mengajak, kalau Anda hanya beribadah untuk sorangan, hanya beriman dan beramal sorangan, belum lengkap, belum termasuk orang yang tidak rugi. Masih rugi. Kenapa? Bawahi. Gimana caranya? Tawasabil haq, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran. Jangan hanya sorangan bawahi. Termasuk yang kita di masjid ada pengajian, di mushola dan sebagainya. Kita ajak untuk sama-sama melakukan kebaikan dan kebenaran tadi. Tentu untuk mengajak menyampaikan kebenaran pun tidak mudah. Jangankan ke orang lain, ke anak bini aja susah. Anak kita yang masih kecil, ya anak-anak kita yang masih kecil tuh, membangunkan salat subuh saja susahnya bukan main. Sudah mau salat subuh sama-sama ke masjid, kadang-kadang susahnya dia itu anak-anak kadang-kadang ribut bermainan. Maka diperlukan apa? Yang keempat, tawasau bis sabar. Soalnya anak, mendidik anak saja tidak gampang. Diperlukan betul-betul kesungguh-sungguhan, diperlukan betul-betul kesabaran. Hanya anak, belum bini. Nah bini makinnya susah kadang-kadang. Anak bini tambah lagi kemudian lingkungan jiran tetangga, susahnya bukan main. Maka itu yang keempat, sabar. Nah ini yang saya bilang kesolehan masyarakat. Kita tidak hanya mensolehkan pribadi, tapi juga mensolehkan masyarakat. Ini yang kita sebut dengan hablum minan nas. Kalau yang tadi namanya hablum minallah, yang kedua ini hablum minan nas. Termasuk peduli dengan orang yang lagi kena terdampak COVID ini, kemudian semua gaji kita juga dipotongin.
ya kan, PNS juga, bahkan teman saya para dokter juga katanya dipotong-potong juga. Duitnya itu kemana? Ini saya masih bingung, Pak. Kita THR ke-13 nggak ada kan, gaji tuking ke-13 nggak ada, itu juga diambil semua. Itu kemana? Jadi udah dipotongin kemana? Ini yang mudah-mudahan tadi pemerintah betul-betul amanah ya. Jangan sampai ini menjadi kesempatan dalam kesempitan. Di tengah-tengah pandemi ternyata digunakan oleh sebagian oknum untuk meraup untung sebanyak-banyaknya. Nah, mudah-mudahan dengan ayat ini supaya kita sama-sama mengamalkan ayat ini, maka bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbaran nas hadhihi surah," kalaulah kita mengamalkan ini surah, la wasi'atum, cukup sudah untuk mencukupi kebaikan kita di dunia maupun akhirat. Bukan berarti hanya surah ini saja. Sebutin surah ini aja kalau kita amalkan luar biasa, apalagi semua kita amalkan. Barangkali ini kita tutup. Saya lihat dulu ada pertanyaan. Ada pertanyaan bahwasanya jika ada sepasang suami istri yang sedang safar, saya baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sepasang suami istri yang sedang safar ya, ingatnya safar, dan ia membatalkan puasanya dengan niat menggantinya di hari lain, namun sampai di tujuan masih dalam keadaan siang, karena kedua suami istri tersebut dalam keadaan tidak berpuasa, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, apakah ini membuat keduanya sudah kafarat mengganti puasa selama 2 bulan atau mengganti sebaik ia tinggalkan saja? Terima kasih, wassalam. Di apa? Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda. Apa ya soalnya? Yang ini yang diboleh makanya au ala safarin. Ya, jikalau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka dibolehkan dia berbuka. Dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar. Sehingga ada sebagian mengatakan kalau kita dalam kondisi musafir, lebih utama dia berbuka daripada dia berpuasa. Tetapi ada ayat yang lain. Di ayat awal misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Apa lagi? Coba. Yang di sana jika kalian mengetahui lebih baik ayat 183 ya. Ayat 184. Nah, di sini ada faman tatawwa khairan fa khairan wa antasumu khairan lakum. Wa antasumu khairan lakum. Ini dalil bahwa kalau kalian puasa itu lebih baik bagi kalian. Sehingga ada pendapat lain bahwa puasa lebih baik. Tetapi saya lebih condong kepada persoalan melihat kondisi. Kalau adanya dalam keadaan di perjalanan dia itu berbuka, maka kalau dia merasa mampu silakan. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau dia berbuka. Tapi bagaimana pendapat kita lagi? Saya pernah mengalami selama 6 tahun saya dalam safar, tetapi tidak pernah berbuka. Ketika saya bekerja di Tanah Bumbu 6 tahun, itu safar kan? Di sana saya kerja di Tanah Bumbu. Kenapa? Saya lebih memilih berpuasa. Sepayah apapun saya harus puasa. Kenapa? Kabila mengganti. Karena saya kerja tiap hari harus ke sana, kecuali Sabtu, Ahad yang kena begawi. Tapi penghulu itu selalu begawi, bernikahan di sana. Kapan saya mengganti? Karena diganti-ganti. Maka dalam ijazah saya bahwa saya nggak bisa buka, saya harus berpuasa terus. Nah, kalau begitu orang yang safar dia lebih utama berbuka. Lalu bagaimana hubungan suami istri? Nggak apa-apa, karena dia tidak terkait dengan
berbeda dengan ma'akali. Gini Pak, kalau seseorang itu yang ceramah saya di RRI kemarin banyak pertanyaan tentang nikah bulan Ramadan. Yang saya tak betul berkahnya ada, tetapi masalahnya usia. Nah, pengantinannya ini malam tuh siang tuh semalam sudah, bukan siang tuh malam kalau sama, ya siang ke apa kan malam terus baginya usia. Ada ingat, kalau sengaja, ya kalau nggak sengaja apa kan? Boleh lah kalau sengaja, nggak sengaja apa apa ya? Lanjut maksudnya, mau ingat langsung, mohon maaf pembiayaan, ya kan? Jadi kalau misalkan dia tanda seperti itu maka wajib dia pertama membebaskan budak gak ada. Yang kedua mengganti dengan 2 bulan. Yang ketiga adalah memberi makan fakir miskin sebanyak 60 mud. 60 fakir miskin atau 60 mud ya. Nah jadi lalu ada sebagian pertanyaan dari orang kandangan, Ustadz, ada tuan goronya di sana katanya menyuruh bebatal dulu puasanya. Nah itu mahal, itu nggak boleh. Yang tidak kalau dia membatalkan puasa dia dapat 2 dosa. Dapat 2. Dosa pertama dia sengaja membatalkan puasa dan tidak ada baginya qada walaupun dia berpuasa sepanjang tahun. Kenapa dia sengaja? Yang kedua, dosa kedua adalah dia berhubungan di bulan Ramadan. Sedangkan dia bukan orang yang dalam musafir. Berbeda kalau dia dalam keadaan musafir, maka ini 2 dosa yang dia dapatkan. Ada pendapat Imam Hanafi. Kalau tadi kan batalkan puasa, Imam Hanafi berpendapat kalau memang hendak jiwa berhubungan dengan Imam Hanafi, maka kata beliau baik musafir. Nah di sini nih, baik jadi musafir sama sekali, tolak aja. Jadi musafir, Imam Hanafi. Silakan kalau hendak pandang lah, mana hanya nih. Kayak dulu ke Halabiu sana atau ke Hamuntai sana, karena itu agak perangan PSBB. Ya jadi nggak apa-apa. Baik Bapak dan saudara sekalian, barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.